Keputusan mengejutkan datang dari klub Bali United setelah dikalahkan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih mereka Stefano Cugarateko secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan tim asal Pulau Dewata tersebut. Momen itu terjadi dalam sesi konferensi pers pasca laga yang berlangsung penuh tensi dan juga emosi. Teko masuk ke ruang konferensi pers lebih dari 15 menit setelah pertandingan berakhir, waktu yang sangat lama untuk ukuran sesi media resmi. Keterlambatan itu kemungkinan akan berbuntut sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Namun yang lebih mengguncang ialah isi konferensi pers itu sendiri. Teko tidak membuka ruang tanya jawab seperti biasanya. Pelatih yang telah melatih Bali United sejak musim 2019 tersebut hanya membacakan pernyataan pengunduran diri, menyampaikan salam perpisahan kepada supporter, dan langsung keluar dari ruang konferensi pers. Mark Law, gelandang Persib Bandung, baru mengetahui kabar tersebut ketika diwawancarai di area mix zone. Ekspresi terkejut terpancar dari wajah pemain naturalisasi itu. Ia pun langsung menyampaikan respek mendalam kepada sang pelatih. Gelandang bernomor punggung 23 itu mengakui kualitas dan dedikasi Teko selama bertahun-tahun menangani Bali United. Kekalahan atas Persib Bandung sendiri memperpanjang rentetan hasil buruk yang diraih oleh tim Bali United menjadi 7 pertandingan beruntun tanpa kemenangan di kompetisi Liga 1 musim ini. Tekanan besar dari luar lapangan diduga turut mempengaruhi keputusan Teko. Ia sendiri meninggalkan warisan yang besar di Bali United, termasuk menciptakan identitas permainan yang unik dan loyalitasnya terhadap pemain lokal asli Bali. 5 pekan absen karena cedera, Irfan Kastener akhirnya kembali memperkuat Persib Bandung dalam laga penting kontra Bali United yang digelar pada tanggal 18 April kemarin. Meskipun tidak mencetak gol, striker kelahiran Belanda itu memainkan peran krusial yang memberikan dimensi berbeda kepada struktur permainan Maung Bandung. Kontribusinya tidak terlihat di papan skor, namun sangat terasa dalam dinamika serangan dan juga intensitas permainan. Mark Law, kapten tim sekaligus rekan yang sama-sama bernuansa Belanda, memberikan apresiasi khusus atas peran Kasta sebagai penyerang tengah yang komplit di laga tersebut. Kasta juga berperan untuk menarik dan mempersempit gerakan bek lawan dalam 2 gol yang diciptakan oleh Persib Bandung. Kastener menjalankan fungsi sebagai target man dengan sangat efektif. Ia menjadi pemantul bola yang sangat baik, sehingga memungkinkan transisi cepat dari tengah ke sepertiga akhir lapangan. Ia pun membuka jalur umpan vertikal pendek yang membuat progresi serangan Persib Bandung lebih variatif. Tidak melulu mengandalkan sisi sayap atau bola direct ke belakang pertahanan lawan. Dalam beberapa fase, kehadirannya turut membantu meningkatkan expected goal team. Meski ia sendiri belum melepas banyak tembakan, perannya sebagai pivot tidak hanya memberikan solusi saat tim ditekan, tetapi juga membantu menciptakan overload di tengah. Ia sering turun ke antara 2 lini lawan, menarik satu bek tengah keluar dari posisinya, dan menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Beckham Putra Nugraha, Flo, ataupun Ciro Alves yang melakukan cut inside. Hal ini terbukti berhasil dalam gol pertama Persib Bandung di laga tersebut. Dalam sisi visi, Kasta aktif dalam duel-duel keras dan sering memaksa 2 pemain bertahan lawan fokus kepadanya. Hal ini tercermin dari sejumlah situasi di mana garis belakang Bali United tertarik terlalu dalam, memberikan celah bagi pemain Persib Bandung untuk masuk ke zona berbahaya tanpa banyak tekanan. Kehadirannya juga berdampak pada fase counter pressing tim. Saat kehilangan bola, Kasta cukup agresif dalam menghambat virus pas lawan, memberikan waktu bagi lini tengah Persib Bandung untuk menutup ruang distribusi. Kembalinya Kasta jelas menjadi kabar positif menjelang fase-fase krusial Liga 1. Meski belum mencetak gol sejak pulih, kontribusinya membuat struktur serangan Persib Bandung lebih seimbang di saat mereka harus kehilangan David Da Silva yang cedera panjang. Kasta adalah tipe striker yang peranannya tidak hanya dihitung lewat gol, tetapi lewat kerja sunyi yang memberikan tim ruang dan juga ritme. Hal-hal seperti ini tidak selalu tertangkap statistik biasa, namun jelas terlihat impact-nya dalam permainan. Persib Bandung hanya butuh 3 kemenangan lagi guna memastikan diri kembali menjadi juara BRI Liga 1 2024. Memasuki pekan ke-29, Persib Bandung masih memuncaki klasemen sementara dengan torehan 61 poin atau unggul 8 poin dari Dewa United di posisi kedua. Pada laga terakhir, Maung Bandung kembali meraih kemenangan atas Bali United dengan skor tipis 2-1. Persib sendiri masih menyisakan 5 pertandingan lagi dan setidaknya butuh suntikan 9 angka guna mengunci gelar kedua secara beruntun di kasta tertinggi Indonesia. Musim lalu, Pangeran Biru juga tampil sebagai yang terkuat di BRI Liga 1 2023. Dari sekian pemain, 1 di antaranya yang paling berbahagia tentunya adalah Rezaldi Hehanussa. Keputusannya meninggalkan Persija karena kurangnya menit bermain akhirnya berbuah manis di Kota Kembang. Meski dalam beberapa laga ia harus absen karena cedera dan masa pemulihan, namun ex-back macan Kemayoran itu kini sudah kembali ke skuad dan juga siap bertanding.
Lewat kanal YouTube Persib Bandung Podcast, bek 29 tahun itu mengungkapkan ihwal keputusannya pindah ke Persib Bandung, yang notabene merupakan rival sepanjang masa Persija. Rezaldi menyebut satu nama yang berjasa di balik kepindahannya dari tim ibu kota Macan Kemayoran. Sosok tersebut adalah ex-pembesut Persib Bandung asal Spanyol, yakni Luis Milla. Kemudian Rezaldi ditanya adakah ketakutan bergabung ke Persib Bandung setelah sebelumnya bermain untuk Persija. Menurutnya, justru sang orang tua yang sempat punya kekhawatiran. 3 pemain Persib Bandung hingga kini belum mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi Liga 1 musim ini, yakni Fitra Maulana, Zulkifli Lukmansyah, dan juga Febri Haryadi. Meskipun belum tampil, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan bahwa ketiganya terus menunjukkan perkembangan dalam latihan dan bisa mendapatkan kesempatan sesuai dengan kebutuhan tim. Hodak memulai penjelasannya dengan Fitra Maulana, penjaga gawang muda yang sempat menjadi bagian dari timnas U19. Menurut Hodak, Fitra sebenarnya menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun persaingan dengan 2 penjaga gawang top milik Persib Bandung, Kevin Dre Mendoza dan Teja Paku Alam, membuatnya kesulitan mendapatkan kesempatan untuk tampil. Sedangkan untuk Zulkifli Lukmansyah dan Febri Haryadi, Hodak memberikan sinyal bahwa keduanya mungkin segera diberi menit bermain, tergantung pada kondisi tim dan kesempatan yang ada. Terlebih Febri Haryadi baru pulih dari cedera ACL. Mengenai Zul, Hodak juga menyebutkan bahwa Zul sempat absen karena sakit minggu lalu. Namun jika kondisinya kembali normal dan bisa berlatih dengan baik, maka ia akan dipertimbangkan untuk pertandingan berikutnya. Menjelang berakhir kompetisi BRI Liga 1 musim ini, beberapa nama pemain santer dikabarkan bakal bergabung dengan Persib Bandung, di antaranya Jordi Amat dan Sadir Ramdhani. Seperti diketahui, Jordi Amat dan Sadir Ramdhani saat ini tengah membela klub Liga Malaysia, yakni JDT dan juga Sabah FC. Jordi sebelumnya sempat dikabarkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Pada musim 2022-2023, skuad Maung Bandung sempat dikaitkan dengan ex-bek Swansea City tersebut. Saat itu, Jordi yang telah berpaspor Indonesia berstatus bebas transfer usai meninggalkan klub Belgia, KAS Eopen. Namun upaya Persib Bandung harus kandas setelah sang pemain lebih memilih bergabung dengan JDT. Bersama JDT, Jordi Amat sukses menorehkan sejumlah prestasi. Ia bahkan dipercaya sebagai kapten dan turut membawa timnya meraih berbagai trofi domestik. Namun dengan kontrak yang akan berakhir pada 31 Mei 2025, rumor mengenai kepindahannya kembali mencuat. Kemudian nama Sadir Ramdhani santer dikabarkan akan bergabung dengan skuad Maung Bandung, lantaran kontrak yang telah selesai bersama klub Liga Malaysia Sabah FC. Melalui akun Instagramnya pada Senin kemarin, ia sudah mengucapkan perpisahan dengan tim yang sudah dibelanya selama hampir 5 tahun itu. Pesan perpisahan Sadir itu rupanya tidak luput dari pantauan para penggemar Persib Bandung, yakni Boboto. Kolom komentar unggahan Sadir Ramdhani dibanjiri dengan sapaan khas Wilujeng Sumpi. Kode ini seolah menjadi sinyal kuat harapan Boboto agar Sadir Ramdhani merapat ke tim kebanggaan mereka. Tidak sedikit pula Boboto menarik kesamaan antara Sabah FC dengan Persib Bandung. Kesamaan warna jersey kebanggaan, yakni biru, semakin memperkuat spekulasi dan juga harapan para penggemar agar Sadir Ramdhani menjadi bagian dari Pangeran Biru untuk musim depan. Selain itu, beberapa pemain Persib Bandung juga turut memberikan tanggapan terkait postingan tersebut di kolom komentar. Di antaranya ada Adam Alis yang menyebutkan unggahan tersebut sebagai sebuah kode. Meskipun demikian, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sebelumnya sudah memberikan tanggapan dan menganggap kabar tersebut hanya rumor biasa seperti musim-musim sebelumnya. Selain itu, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, tidak memberikan jawaban pasti dan mengalihkan pertanyaan terkait kabar bergabungnya Jordi Amat dan juga Sadir Ramdhani. Meski demikian, jika Jordi Amat dan Sadir Ramdhani bergabung bersama Persib, maka akan ada pemain yang tersingkir yang biasanya mengisi posisi keduanya. Jordi sendiri merupakan pemain yang berposisikan sebagai bek tengah, namun dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Pemain berusia 33 tahun ini sudah memiliki banyak pengalaman bermain di Eropa, di antaranya memperkuat Espanyol, Swansea, dan juga Real Betis. Jika Jordi bergabung dengan Persib Bandung, maka satu slot posisi bek tengah akan diisi olehnya dan bakal ada pemain yang tersingkir. Saat ini 2 pemain asing menjadi andalan di posisi bek tengah Persib Bandung, yakni Gustavo Franca dan Nick Wipers. Selain kokoh di lini pertahanan, keduanya juga produktif mencetak gol. Selain itu, hingga memasuki pekan ke-29 kompetisi BRI Liga 1 musim ini, keduanya sudah tampil dalam 26 pertandingan. Hanya saja dari segi produktivitas, Gustavo Franca unggul dengan 4 gol dan juga 2 assist, sedangkan Nick Wipers dengan jumlah 3 gol dan 1 assist.
Jika melihat statistik tersebut, maka Nick Wipers kemungkinan bakal tersingkir dari skuad utama dan menjadi pilihan kedua melapisi Jordi Amat. Selain itu, Bojanovic bakal memiliki banyak pilihan untuk menyusun pertahanan saat mengarungi musim depan. Sedangkan Stadil merupakan pemain yang berposisikan sebagai sayap kiri. Selain itu, dia bisa juga bermain di posisi sayap kanan dan juga gelandang serang. Posisi sayap kiri memang cukup dibutuhkan oleh skuad Maung Bandung jika melihat kondisi Persib Bandung pada kompetisi Liga 1 musim ini. Pasalnya pada kompetisi BRI Liga 1 musim ini, Persib Bandung kehilangan beberapa pemain karena mengalami cedera. Satu-satunya pemain yang berposisikan sebagai sayap kiri adalah Girvan Castaner. Meski demikian, Girvan Castaner lebih sering dipasang sebagai striker, melapisi David da Silva. Sehingga, posisi sayap kiri lebih sering diisi oleh Cira Alves yang posisi idealnya sayap kanan. Melihat kondisi tersebut, jika resmi bergabung dengan skuad Maung Bandung, maka Sadi Ramdhani bisa menjadi pilihan utama di posisi sayap kiri.